Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Wagu Zuliansa. Tempat kawan-kawan bisa belajar programmer CNC, membuat program CNC dan juga proses modeling. Oke, jadi di video kali ini teman-teman, oh iya sorry dulu teman-teman. Aku mau ucapin terima kasih tetap setiap video aku bakal tetap ucapin terima kasih buat kawan-kawan yang hari ini udah nonton video aku, ya kan, udah nonton video aku dan juga sudah subscribe, like dan share. Itu juga semoga video dari channel YouTube ini bisa membantu kawan-kawan yang saat ini lagi belajar membuat program CNC, ya kan, atau yang saat ini lagi upgrade skill, ya kan, untuk melakukan proses belajar modeling, ya kan. Semoga video dari channel YouTube ini membantu. Oke, jadi teman-teman, di video kali ini sebenarnya nggak akan lama kayaknya teman-teman, karena aku bakal jelasin yang namanya keterangan line. Sebenarnya aku mau jelasin tentang keterangan line yang ada di Fusion 360, khususnya di bagian CNC teman-teman ya. Jadi pada saat teman-teman ya akan melakukan proses generate setiap proses ini, maka di stok kita akan muncul sebuah, tentunya bentuk dari stok kita akan berubah, ya kan, seperti ini, ya kan. Ini adalah model bahan mentah kita. Terus selanjutnya ini adalah proses pemakanan kita, teman-teman. Ini 2D adaptif. Oke, di 2D adaptif kita melakukan proses roving bagian ini, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada sebuah line, ya kan teman-teman. Ini adalah line-line, ya kan. Yang mana ini adalah jalur pemakanan dari tool kita. Aku pribadi menganggap, ya kan, mengetahui hal ini sangat penting teman-teman, karena proses mengetahui ini juga akan mempertajam, ya kan, insting seorang CNC programmer ketika melihat sebuah program, ya kan, di Fusion 360 ini gitu. Jadi kalau aku secara pribadi ketika ada kawan-kawan yang lagi belajar, ya kan, ketika dia buat program tanpa harus aku edit atau lihat bongkar programnya, lihat dari cutting line ini aja aku bisa tahu, ya kan, program ini aman atau enggak itu. Dan ini juga dan itulah yang membuat aku anggap penting untuk nge-share ini, membagikan ini ke teman-teman gitu. Oke, jadi pada saat kita melakukan generate proses pemakanan seperti ini, ya kan, setelah kita melakukan klik OK, maka akan muncul tampilan stok kita dan juga bagian yang udah dimakan sudah berubah. Lalu selanjutnya akan muncul cutting line seperti ini, teman-teman. Jadi di teman-teman bisa lihat ada beberapa warna, ya kan teman-teman. Ada beberapa warna. Tentunya Fusion 360 ini membagi warna-warna ini bukan sembarangan teman-teman ya. Tentunya setiap warna ini memiliki arti yang berbeda-beda, ya kan. Maksudnya adalah setiap warna ini adalah merepresentasikan dari sebuah gerakan gitu dia. Oke, ini aku jelasin teman-teman. Di Fusion 360, ya kan, kalau teman-teman bisa lihat ada di sini warna biru teman-teman, ya kan. Di sini ada warna biru, ya kan. Warna biru ini adalah merepresentasikan dari pemakanan yang sesungguhnya, teman-teman. Jadi ini adalah pemakanan yang sesungguhnya, atau inilah proses roving dari proses studi adaptif ini. Teman-teman bisa lihat di sini bagian yang warna biru, line biru ini adalah proses pemakanan yang sebenarnya. Oke, jadi kita bisa lihat dia melakukan pemakanan, ya kan, melingkar seperti ini. Oke, dia menuju ke sini. Oke, atau kalau kita pakai proses yang lain, contoh seperti ini teman-teman. Ini adalah gerakan kontur, ini 2D kontur. Teman-teman bisa lihat di sini line biru kita ini melingkari semua bagian yang ini. Artinya dan ini ditandai dengan line warna biru ini. Oke teman-teman ya. Artinya sekarang proses pemakanannya ini mengelilingi pocket dari model kita yang ini. Oke, jadi itu dia teman-teman ya. Warna biru ini adalah merepresentasikan dari pemakanan yang sesungguhnya gitu. Atau kalau dalam settingan toolsnya di sini teman-teman, itu adalah cutting feed rate gitu. Di
Di sini terlihat 600 mm per menit. Artinya ketika dia berada atau melakukan pemakanan di garis biru ini, kecepatannya adalah 600 mm per menit. Oke, paham ya teman-teman ya? Itu adalah yang warna biru. Lalu selanjutnya teman-teman, oke, ada yang namanya warna merah seperti ini. Ini warna merah, ini juga warna merah. Teman-teman bisa lihat di sini ada warna merah, ya kan? Tapi kan bentuknya beda gitu dia. Oke. Mana lagi? Ini ada juga warna merah, ya kan? Oke. Warna merah, ya kan? Warna merah di cutting line program CNC kita adalah merepresentasikan dari sebuah gerakan masuk, teman-teman ya. Teman-teman ingat ya. Line warna merah, ya kan, adalah merepresentasikan dari sebuah gerakan masuk. Oke, kalau teman-teman bisa lihat di sini, sebelum dia menuju ke line warna biru ini, dia melakukan gerakan melingkar ini yang warna merah ini teman-teman, gerakan melingkar, dan ini tujuannya adalah untuk masuk ke titik atau selection bottom yang ini teman-teman, yang kena ada 2 tingkat nih kan, masuk ke tingkat pertama. Jadi sebelum dia menuju ke tingkat pertama ini, dia melakukan helix terlebih dahulu. Oke, maka aku sebut itu adalah namanya proses masuk ini dia. Oke, dan ini jenisnya adalah proses masuk helical ram gitu dia. Kalau di helix seperti ini teman-teman jumpain, namanya adalah helical ram. Nanti aku jelasin ya teman-teman, kenapa apa bedanya helical ram dan atau jenis-jenis proses masuk gitu dia. Oke, lalu kalau teman-teman bisa lihat di sini, yang kedua di sini juga ini adalah namanya plunge teman-teman. Teman-teman bisa lihat plunge. Oke, di sini terlihat ini ada simbol masuk teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi yang warna merah tanda panah ke bawah seperti ini adalah simbol masuk. Artinya tools kita ya kan ada 3 pocket di sini yang melakukan proses kontur. Oke, artinya saat ini tool akan melakukan start pemakanan di posisi pocket yang ini pertama kali. Lalu selanjutnya dia akan pindah ke sini, lalu selanjutnya pindah ke sini. Oke. Yang merah seperti ini adalah tanda masuk, yang ini adalah tanda keluar. Oke, itu dia tadi teman-teman. Lalu tadi aku bahas tentang plunge, ini dia. Kalau tadi yang pertama ini adalah adaptif, teman-teman, ya kan? Adaptif ini adalah gerakan masuknya memakai jenis helical ram. Oke, helical ram ini dia teman-teman, helical ram. Kalau yang kontur yang ini dia menggunakan tipe masuk yang plunge, lurus seperti ini. Oke. Jadi intinya sama-sama proses masuk, teman-teman. Makanya ditandai dengan yang berwarna merah seperti ini. Jadi sebelum dia menuju ke titik ini, ya kan, ke titik line biru ini, dia melakukan gerakan plunge seperti ini. Oke, itu dia teman-teman ya. Jadi tadi kita sudah bahas 2. Yang pertama yang biru adalah gerakan merepresentasikan dari pemakanan yang sesungguhnya, sedangkan yang merah adalah merepresentasikan dari sebuah gerakan masuk, ya kan. Kalau settingannya itu berada di sini teman-teman. Settingan kecepatan ya. Ini dia teman-teman. Ada rem dan juga plunge. Kalau tadi yang melingkar itu kita pakai rem. Kalau plunge ini dia. Plunge. Ini dia. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini. Kalau rem dia 650, plunge dia 450. Jadi pada saat dia melakukan gerakan melingkar ini yang warna merah ini, ya kan, kecepatan feed rate-nya ini berada di kecepatan 650. Oke. Lalu ketika dia masuk ke yang warna biru, ya kan, warna biru, maka tadi kita masuk ke cutting feed rate menjadi 2500. Oke, ini kita coba simulasikan biar supaya teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat di sini di bagian info ini. Oke. Dia mulai start di sini, teman-teman ya. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini, pertama kali dia melakukan gerakan rapid namanya. Kalau gerakan rapid tentu ini adalah tergantung mesin, bawaan mesin ya kan. Jadi nggak terdefinisi. Oke. Lalu teman-teman bisa lihat sekarang dia melakukan gerakan melingkar seperti ini. Sekarang teman-teman bisa lihat movementnya adalah rem. Lalu dengan feed rate 650. Teman-teman bisa lihat. Ini aku percepat ya kan. Jadi ketika dia berada di posisi ini, kecepatan dia akan berada di posisi 650. Lalu selanjutnya sekarang sudah berada di line yang biru.
Artinya sekarang sudah melakukan proses pemakanan yang sesungguhnya kan. Ini coba aku display teman-teman stoknya biar supaya. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat ketika dia berada yang warna biru, sekarang feed rate-nya sudah berubah menjadi 2500. Oke. Jadi gitu dia teman-teman ya. Yang warna biru adalah pemakanan yang sesungguhnya, sedangkan yang merah adalah proses masuk. Nanti mungkin kita akan bahas teman-teman mengenai settingan rem dan plunge ini gitu ya di video selanjutnya. Tapi lalu selanjutnya di sini ada yang namanya garis berwarna, kalau teman-teman bisa lihat. Ini dia teman-teman, ini ada lead in, ini dia hijau ini. Ya kan di sini sebenarnya ada teman-teman di bagian ini ada. Oke, ini ada. Tapi aku coba pakai yang ini aja, yang ini biar supaya lebih apa. Setelah dia warna merah teman-teman, ya kan? Setelah dia garis merah, ya kan? Sebelum menuju ke garis biru, ada garis biru, ada garis hijau ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Inilah yang disebut dengan lead in. Oke, teman-teman bisa lihat. Inilah yang disebut dengan lead in dan lead out. Jadi dia akan melakukan gerakan plunge yang garis warna merah atau proses masuk. Lalu dia melakukan proses lead in. Ini dia. Lead in. Lalu dia akan keliling terlebih dahulu, teman-teman. Keliling terlebih dahulu. Lalu melakukan gerakan masuk ke garis hijau kembali yang disebut dengan lead out. Jadi lead in dan lead out ini warnanya ditandai dengan warna yang sama, yaitu warna hijau. Oke teman-teman, jadi itu dia lead in dan lead out. Oke, karena ini tuh untuk memperhalus proses masuk teman-teman. Teman bisa bayangin kalau misalnya lead in dan lead out ini siku aja, ya kan, tentu dia akan langsung menabrak ke dinding dari model kita, dan itu tentu akan sangat tidak baik teman-teman. Oke, lalu selanjutnya teman-teman, tadi kita sudah bahas 3, biru, merah, dan hijau. Sekarang ada yang berwarna kuning teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini. Oke, kuning ini ya kan adalah retract. Bisa retract, bisa transition feed rate, bisa transition ya kan. Jadi intinya retract. Sorry teman-teman. Jadi intinya retract ini adalah gerakan perpindahan. Jadi kalau teman-teman sebenarnya nih tanpa teman-teman simulasikan, kita bisa lihat di mana dia melakukan start, lalu pindah kemana, selanjutnya kemana, bisa terlihat. Teman-teman bisa lihat di sini, ketika dia selesai melakukan pemakanan di bagian ini, maka dia akan pindah ke sini. Oke, lalu makannya ini, setelah dia selesai, dia naik di sini, lalu pindah ke sini. Oke, dia makan ini, balik lagi ke sini. Oke teman-teman ya. Jadi garis kuning ini menandai sebuah perpindahan gerakan, itu dia. Oke, jadi dia itu bisa masuk ke statusnya itu bisa retract dan juga transition. Karena di sini kalau yang atas ini teman-teman ya kan, ketika dia berpindah ke suatu pocket yang berbeda, maka disebut dengan retract. Tapi kalau misalnya di sini teman-teman bisa lihat, jadi ada kuning di sini kan, teman-teman bisa lihat di sini ada kuning. Ini yang disebut dengan transition. Jadi ketika dia melakukan pemakanan sekali, nampak nggak ya mau kursorku? Ini kursorku teman-teman. Jadi ketika dia melakukan pemakanan sekali seperti ini atau seperti ini teman-teman, dia melakukan pemakanan di sini, maka dia akan berputar seperti ini teman-teman. Berputar sekali, oke, berpindah lagi. Tapi pindahnya tetap di pocket yang ini gitu. Jadi itu tadi dia, gerakan kuning ini intinya adalah untuk merepresentasikan sebuah gerakan perpindahan. Oke. Jadi itu aja teman-teman ya, simbol-simbol lain dan juga pengertiannya di proses pembuatan program CNC ini ya kan. Dan simbol ini dan garis-garis ini sangat membantu teman-teman, cukup sangat membantu. Jadi untuk kawan-kawan nanti yang sudah mungkin berpengalaman ya kan, kalau sudah sering membuat program bakal
paham ya kan, tanpa harus teman-teman buka simulasinya, dengan melihat line-line ini aja teman-teman bisa ketahuin ya kan gerakannya aman atau tidak, atau startnya dari mana lalu berpindah kemana gitu dia. Terus dia melakukan rampingnya itu di posisi mana gitu, dia melakukan posisi ramping atau plunge gimana gitu. Jadi dengan memahami line-line ini dan warna-warnanya ini, kita bisa memahami gimana gerakan dari proses pemakanannya gitu dia teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman penjelasan tentang cutting line ini, ya kan, cutting line garis potong ini, ya kan, dan warna, penjelasan tentang warna-warnanya mungkin ini aja. Mudah-mudahan bisa teman-teman pahami ya kan, dan juga membantu kawan-kawan yang hari ini lagi belajar membuat program CNC. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang udah nonton sampai di akhir video. Tolong bantu subscribe teman-teman, tolong teman-teman bantu subscribe, like dan share, bagikan ke kawan-kawan lain yang teman-teman tahu hari ini juga lagi belajar CNC ya kan, biar kita sama-sama belajar CNC. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kita berjumpa di video selanjutnya. Sekian, sampai jumpa.